Hai, welcome to my channel. Di videoku kali ini aku akan membuat tas rajut atau tas rajut model kampas seperti ini hasilnya ya. Nah, untuk ukuran tas ini 22 cm dan untuk tingginya ini 15 cm. Ukurannya sedang ya, untuk dibawa ke pesta, bisa muat HP, dompet. Dan untuk talinya saya menggunakan tali rantai. Terus dukung channel ini ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Langsung saja kita siapkan alatnya, kampas. Nah, ini saya belinya di Shopee, sudah jadi seperti ini untuk ukuran 22 cm. Dan saya menggunakan jarum tapestri seperti ini ya. Dan menggunakan benang poli Indo. Siapkan 2 gulung benang ya, tapi nanti satu benangnya itu nggak habis kok, masih sisa. Lalu ringde, lalu penanda dan kaitnya ya. Langsung saja kita ke proses pembuatan. Untuk pembuatan ini saya menggunakan teknik tapestri atau seperti rajutan menyulam ya. Jadi kalau kalian yang sudah punya basic menyulam, insya Allah tutorial ini cepat dipahami ya. Nah, untuk tas kanvas ini saya buat model 3D ya, atau 3 dimensi ya. Jadi dia bermotif cantik ya, seperti video yang sudah jadi tadi. Lalu kita beri penanda. Nah, untuk ini kelipatan 7. Jadi dari sini kita mulai. Nah, jadi yang pertama ini kita kosongkan. Jadi kita ambil di baris kedua. Jadi menyamping juga di baris kedua. Perhatikan video saya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, sudah selesai seperti ini. Lanjut lagi, ambil di lubang baris berikutnya, di bagian atas dan di bagian bawah ya. Jadi di baris ketiga. Nah, setelah selesai di baris ke-7 seperti ini, kita sudah sampai di penanda, bagian yang kita kasih tanda ini ya. Lanjut kita ambil lagi di baris sebelahnya seperti ini ya. Perhatikan videonya ya. Nah, untuk mengambil benang ini kalian harus perhatikan benang-benangnya agar tidak melintir. Nah, kalau melintir kita luruskan seperti ini ya. Nah, ini kita sudah lubang terakhir yang kita buat miring ke arah sini. Setelah selesai, kita timpah kembali. Nah, kita ambil garis ini. Nah, untuk baris pertama ini saya membuat garisnya ini arahnya ke bawah seperti ini ya. Nanti lanjutkan diambil di bagian lubang bawahnya ya, kita timpa lagi untuk agar hasilnya itu terlihat rapi dan tidak berantakan. Jadi kalian harus membenarkan benangnya ini harus berbentuk lurus, tidak boleh melintir ya. Nah, seperti ini. Lalu tahan. Lakukan sama seperti awalan tadi ya, kita membuatnya miring seperti ini.
Nah, jika sudah selesai di baris terakhir atau nanti sisanya satu-satu seperti ini ya. Sudah selesai, lalu kita pindahkan. Nah, perhatikan video saya ya, ambil lubangnya seperti ini. Jadi yang pertengah-tengah itu kosong ya. Nah, jadi kita timpah lagi baris kedua. Sama sih caranya dengan awalan tadi, cuman kalau awalan tadi miringnya ke arah sana. Nah, untuk baris kedua ini kita membuat serong miring seperti ini, arahnya berlawanan dari awalan tadi ya. Nah, setelah selesai membentuk miring bagian awal, jadi kita timpah kembali. Nah, untuk yang kedua ini atau motif yang kedua, jadi serongnya seperti ini. Nah, jadi berlawanan ya. Caranya sama seperti baris pertama tadi. Nah, sudah membentuk seperti ini, sudah jadi. Ulangi cara yang sama seperti awalan tadi ya. Nah, sudah membentuk satu baris seperti ini. Jadi bentuknya seperti ini ya. Jika sudah membuat 2 kotak, ulangi lagi kotak awal dan ulangi lagi kotak kedua seperti itu ya, sampai membentuk 8 kotak. Nah, untuk kotak yang kedua, tingkat yang kedua ini, perhatikan video cara saya membuatnya ya. Nah, diambil dari ujung sini. Nah, untuk pembuatannya itu sama ya seperti awalan tadi. Untuk bagian yang kedua ini kita akan membuat baris lapisnya atau baris 3D-nya yang bagian atas. Nanti kita ambil juga di bagian atas ya. Mohon maaf ya jika isi suara saya agak bindeng ya, memang lagi flu, jadi suaranya kurang pas ya, nggak apa-apa lah ya. Yang penting untuk tutorial ini cepet ditayangin karena memang sudah ada yang menanti ya. Semoga tutorial dari saya ini jelas dan mudah diikuti dan semoga bermanfaat ya. Untuk kalian jangan lupa like dan komen di channel YouTubeku Ana Crochet, dan untuk Facebook itu ID di Yuliana ya. Boleh di follow juga ya. Terima kasih. Nah, sudah selesai untuk kotak bagian atas, bagian garis pertama. Nah, untuk bagian kita timpa atasnya ini kita ambil serong seperti ini ya. Nah,
Jadi kalau sudah jadi, nanti yang kita timpa bagian atasnya ini akan ketemu sudut antara sudutnya, jadi akan membentuk bunga yang cantik ya. Jadi ini sebenarnya motifnya seperti membuat batik ya. Kalau kalian pernah mendesain batik, ini hampir sama serupa ya. Tapi untuk tekniknya ini hampir sama dengan teknik menyulam ya. Jadi ini kreasi tas rajut model kanvas ya. Nah, terlihat ya, jadi sudut-sudutnya itu ketemu. Jadi untuk baris atau kotak kedua, di baris kedua ini kita buat lagi seperti ini. Ini arahnya berlawanan dengan pembuatan awalan tadi ya. Sama sih dengan cara pembuatan bagian awal atau baris awal tadi. Hanya saja garis untuk garis kedua atau kita buat bagian atasnya itu berbeda. Kalau bagian baris pertama itu garisnya di bawah, dan untuk baris kedua ini kita buat garis 3D-nya itu di bagian atas ya. Nah, untuk kotak kedua di baris kedua ini pembuatan garis yang paling atas kita buat di atas, tapi dia berlawanan dengan arah yang di bagian atas ini. Kalau atas ini kan arahnya di sebelah kiri, nah sekarang ini arahnya di sebelah kanan. Jangan lupa setiap kalian memasukkan jarum dan benang ini harus kalian posisikan lurus seperti ini ya. Memang kalau baru pemula itu agak ribet karena suka melintir-melintir juga ya. Ini memang harus kita rapihkan supaya hasilnya bisa maksimal. Nah, untuk kotak kedua di baris kedua ini sudah selesai ya, seperti ini hasilnya. Untuk baris selanjutnya atau untuk kotak selanjutnya, lakukan lagi hal yang sama di kotak satu. Setelah membuat kotak satu, lakukan lagi kotak kedua. Nah, nanti jadinya akan seperti ini ya, terlihat ya, membentuk bunga, juga terlihat cantik seperti ini ya. Nah, ini saya sudah selesai membuat semuanya ya. Jadi untuk bagian bawahnya itu kan ada sisa-sisa. Jadi untuk bagian sisa ini langsung saja kita tutup seperti ini. Tapi untuk menutupnya ini kita lakukan 2 kali lipat penusukan ya. Jadi agar lubangnya itu tertutup semua, nanti hasilnya akan cantik ya. Untuk teknik ini kalian menariknya jangan terlalu kencang dan jangan juga terlalu kendur. Nanti kalau terlalu kendur bisa nyangkut-nyangkut saat tasnya dipakai, itu juga akan bahaya juga ya. Jadi harus benar-benar pas, dalam dan luarnya ini tidak boleh melintir benangnya ya. Lanjut kita tutup kembali agar kanvasnya ini tertutupi ya. Caranya setiap lubang itu kita tusuk 2 kali agar cepat menutupi ya. Nah, untuk kalian yang mau singkat atau mau cepat, bisa juga menggunakan benang milk katun atau benang bulu. Jadi 1 kali tusuk aja dia udah tertutupi semua ya. Tapi kali ini saya bereksperimen menggunakan benang poli indo karena memang tutorialnya masih jarang ya yang menggunakan benang poli indo. Jadi saya coba seperti ini. Nah, untuk bagian sampingnya ini, bagian atasnya ini juga kita tutupi ya. Karena ini kan masih terbuka. Nah, tapi kalau bagian pinggir sini tidak perlu kita tutup karena nanti akan kita pasang atau kita sambungkan dengan sisi samping kiri dan samping kanan ya. Jadi kita tutup bagian depan ini agar kanvasnya tidak terlihat ya. Kalau terlihat putih-putih juga kurang rapi dan hasilnya kurang maksimal. Kita tutup kembali, setiap lubang ini kita tusuk 2 kali. Jangan terlalu kencang menutupnya ya. Kalau terlalu kencang nanti kanvasnya itu bisa robek ya. Nah, seperti ini, nanti hasilnya seperti ini yang sudah saya jadikan. Dan kita kelilingi sampai di titik ini ya. Nah, sudah tertutup semua. Sekarang kita lanjut di bagian akhir atau bagian pemasangan ring D.
Untuk ini juga sama, satu lubang kita tusuk 2 kali tusukan ya. Setelah selesai, ini saya buat 5 kali tusukan ya, karena ringnya agak besar. Jadi untuk kalian terserah ya, itu tergantung ringnya yang kalian pakai. Jadi untuk langkah selanjutnya, kita tutupi kembali bagian lubang-lubang kampasnya yang baru tertutupi. Setiap lubang kita tusuk 2 kali. Dan untuk hasil maksimal dan hasil rapi, jangan lupa benang-benangnya ini kalian rapihkan bagian atasnya ya. Jadi jangan sampai melintir. Memang pas saat kita menariknya itu pasti ada drama melintir-melintir gitu ya. Jadi tapi harus kita perhatikan dan benar-benar telaten. Nah, untuk langkah selanjutnya kita ke bagian akhiran. Kita tutup juga bagian samping sini sampai menutupi semua ya. Nanti setelah memutar ke bagian tengah, lalu balik lagi ke bagian sisi kirinya ya. Sama untuk ini, satu lubang kita beri 2 kali tusukan. Nah, sampai ke bagian sini kita tutup terus ya. Nah, hasilnya seperti ini yang sudah saya tutup semua. Sekarang kita ke proses pemasangan puring ya. Jadi puringnya itu kita ceplak di sini, lalu kita beri kain pengeras ya. Nah, untuk ini sebelum memasangkan puring, pastikan kita memasang dulu kancing sodoknya. Dan untuk memasang kancing sodok ini, kita rangkai dulu bagian tas ini agar kancingnya pas ya, terlihat seperti ini. Oke. Nah, jadi di posisi ini kita pasang dulu kancing sodok bagian atasnya. Lalu kita tekan. Untuk pemasangan ini agak tekan kuat. Jika tenaga kalian kurang kuat, bisa menggunakan palu ya. Saya sih gunanya pakai palu tadi ya, cuman tidak saya sorot juga. Nah, untuk bawahnya ini kita pasang dulu bagian atasnya dan kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Tasnya kira-kira sudah pas di bagian mana ya, agar terlihat rapi. Jadi besi bagian dalam sodoknya ini, nah seperti ini, tidak terlihat ya. Tapi kalau kita masangnya setelah dipuring, nanti akan terlihat kurang rapi jika ada di dalam puringnya ya. Untuk pembuatan puring ini jeplak saja bentuk tasnya dan lalu kita gosok seperti video saya tadi. Sudah saya beri kain pengeras ya, lalu tempelkan ke tas. Jahit saja menggunakan jarum tangan ya. Setelah itu kita ke proses penyatuan tas seperti ini. Sama ya, setiap lubang ini kita tusuk 2 kali karena agar tujuannya kanvasnya ini tertutupi ya. Lakukan juga di sebelahnya. Nah, sudah jadi seperti ini hasilnya. Semoga tutorial dari aku mudah dipahami ya. Nah, untuk pembuatan tas rajut, pembuatan tali tas rajut ini, tali ulir, sudah ada di video saya sebelumnya. Nanti saya tulis di link deskripsi ya, kalian tinggal klik aja linknya ya. Jika kalian suka dengan videoku, jangan lupa kalian tekan tombol like dan share-nya ya. Terima kasih. Salam karya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.